Welcome back my channel Nadia AFF. Dengan aku Sri Nadia di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat ya guys. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang kalian semua ketahui. Apa itu dia? Jeng jeng. Ini dia. Mungkin di sini kalian udah pada tahu apa itu kapas. Kapas sendiri mempunyai beberapa bentuk dan fungsi dan jenisnya. Jenisnya kapas untuk kecantikan ya guys, bukan untuk kapas medis dan lain-lain. Kalian bisa menonton videoku sampai habis untuk mengetahui jenis apa saja dan fungsinya apa saja untuk setiap kulit, jenis kulit. Kalau misalnya kalian kulitnya ke lebih sensitif atau cenderung ke normal. Oke, pertama kapas yang ingin aku bahas adalah kapas yang kalian tahu semua dan kapas yang kalian biasa lihat di swalayan, Indomaret, Alfamart atau dimanapun toko yang menjual produk kecantikan guys, atau minimarket. Kalian di sana pada umumnya kapas yang kalian lihat adalah bentuknya seperti ini. Bentuknya segi empat kayak gini. Kapas ini mempunyai fungsi untuk membersihkan wajah kalian dan membersihkan makeup yang ada di wajah kalian guys. Dan fungsi kedua dari kapas ini adalah kalau misalnya kalian mempunyai mata panda atau misalnya mata kalian lagi lelah, capek, kalian bisa meneteskan toner di kapas ini dan kalian bisa menyimpan di mata kalian sebagai masker mata. Kelebihan dari kapas ini karena ukurannya lebih tebal, makanya dia lebih efektif untuk mengangkat make up atau kotoran yang ada di wajah kalian guys. Kekurangan dari kapas ini kalau misalnya kita menggunakan tidak hati-hati di wajah, apalagi kalau misalnya kalian mempunyai wajah yang bertekstur atau yang iritasi atau yang kemerahan atau yang punya beruntusan atau jerawat yang lagi bernanah, menggunakan kapas ini akan menambah jerawat kalian atau iritasi kalian kalau tidak hati-hati menggunakan kapas ini ya guys. Dan kapas selanjutnya yang ingin aku bahas adalah kapas dengan bentuk bulat. Kapas dengan bentuk bulat seperti ini fungsinya sama aja seperti kapas yang pertama. Dia bisa membersihkan make up, dia bisa membersihkan kotoran yang ada di wajah kalian juga guys. Kelebihan dari kapas ini karena kapas ini teksturnya lebih lembut dan lebih halus, jadi dia lebih cocok untuk kulit-kulit yang sensitif, kemerahan, meradang akibat jerawat ya guys. Jadi kalau kalian yang mempunyai kulit yang sensitif itu aku rekomendasikan menggunakan kapas yang bentuknya bulat dengan tekstur yang seperti ini. Lembut banget ya guys. Kekurangan dari kapas ini adalah ketika kalian bisa mendapatkan kapas yang segi empat dengan harga Rp5.000, kalau kalian beli kapas yang bulat seperti ini dari isinya yang lebih sedikit, terus harganya juga lumayan mahal juga sih. Kira-kira dari 10 sampai 15.000 ya guys, tergantung tempat kalian masing-masing. Dan kapas yang ketiga selanjutnya adalah kapas kecantikan bentuk segi empat sama dengan kapas yang pertama, tapi fungsinya dia adalah memang dikhususkan untuk toner wajah ya guys. Karena memang fungsinya digunakan untuk toner wajah, jadi dia lebih mengutamakan untuk memberikan manfaat toner daripada untuk membersihkan wajah. Kalian bisa juga menggunakan kapas ini sebagai pembersih, tapi kalau aku sendiri pribadi hanya digunakan untuk membersihkan mata karena daerah mata adalah wilayah yang sensitif. Jadi aku biasanya menggunakan pembersih wajah dan aku langsung tempelin si kapas ini ke mataku langsung seperti ini. Tunggu beberapa saat baru hapus dengan perlahan. Dan fungsi ketiga dari kapas ini, kalian juga bisa menggunakan kapas ini sebagai sheet mask. Jadi kalian kalau misalnya yang menggunakan kapas ini hanya sebagai toner untuk oles-oles saja, kalian bisa untuk misalnya kalau kalian kulitnya lagi kering banget nih, kalian bisa jadiin kapas ini sebagai sheet mask kalian. Jadi kalian tinggal taruh, tuangkan dan tinggal taruh di tempat yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian juga mempunyai bekas jerawat atau hanya ingin menggunakan sheet mask di area tertentu saja, misalnya di daerah yang ada noda bekas jerawatnya di sini atau di sini, kalian bisa menggunakan hanya ini satu aja, ditaruh di tempat bekas jerawat kalian guys. Kelebihan dari kapas ini, ketika kita membeli kapas dengan bentuknya yang tipis kayak gini, kita bisa mendapatkan langsung wadah atau tepak seperti ini ya guys. Jadi kalau kalian kemana-mana ini udah dijamin higienis dan nggak kotor lagi. Beda dengan kapas yang misalnya kalian beli bentuknya segi empat seperti ini, jadi kalian masih membuka dan kita nggak bisa menjamin dia higienis atau enggak ya. Apalagi buat teman-teman yang mempunyai wajah sensitif seperti aku, jadi kalau misalnya debu sedikit langsung muncul jerawat, aduh itu udah bikin pusing ya. Kekurangan dari kapas ini sebenarnya menurut aku nggak terlalu banyak sih, cuma satu aja, dan ini nggak terlalu mengaruh juga sih. Cuma kalau misalnya kulit kalian sensitif, ini ngaruh banget buat kalian karena kapas ini tipis, jadinya kayak ngerasa kita menghapus gosok-gosok kulit dengan kertas gitu. Jadinya buat teman-teman yang punya kulit sensitif, hati-hati dan jangan pakai kapas ini untuk membersihkan wajah kalian.
saranku sih. Tapi kalau kalian maksa ya nggak apa-apa, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa juga sih, tinggal kalian tambahin susunannya dan kalian kasih cairan pembersih, ya udah baru oles-oles makeup yang ada di wajah kalian. Dan kapas yang keempat yang ingin aku bahas adalah kapas ini. Aku kehabisan stok di sini, jadi aku nggak bisa langsung kasih lihat di layar kepada kalian, cuma aku bisa kasih lihat di gambar. Jadi kapas ini sama seperti kapas-kapas yang lain. Kapas ini juga bisa membersihkan wajah kalian, mengangkat kotoran yang ada di wajah kalian. Karena dia mempunyai bahan dari pool dan rayon, jadinya bentuknya itu sangat lembut, halus. Dipakai nggak kasar sama sekali, nggak sakit juga ketika membersihkan wajah. Jadinya kalau misalnya kalian mempunyai kulit yang sensitif, iritasi, atau kemerahan, atau lagi bertekstur, ini bagus banget buat kalian, terutama buat kalian yang biasanya menggunakan atau mencari kapas yang mengikuti bentuk wajah kalian. Ini bagus banget, ini worth it banget sih, apalagi buat kalian mempunyai mata panda, cuma untuk masker di bawah mata kalian, jadi ini bisa mengikuti bentuk mata kalian, bentuk wajah kalian, bentuk bibir. Kalau misalnya kalian ingin maskeran di bawah bibir di tempat-tempat tertentu yang ingin kalian maskerin. Kekurangan dari kapas ini, harganya adalah lebih mahal dari ketiga kapas yang aku sebutin tadi ya guys. Jadi kalau nggak salah itu harganya 30 sampai 40 ribu, ada yang sampai 60 ribu tergantung kalian yang berapa piece. Kalau nggak salah sih yang 30 ribu tuh yang isinya hanya 40 piece di dalam gitu. Jadi kapas terakhir yang ingin aku bahas adalah jeng jeng. Yap, ini dia kapas permen. Kapas ini memang dikhususkan untuk kapas perawatan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ingin melembabkan wajah kalian yang kering, atau lagi breakout atau apa, kalian ingin maskeran biar lebih praktis dan lebih gampang, kalian bisa menggunakan ini. Jadi kalian nggak perlu ngoles-ngoles lagi wajah kalian dengan masker sampai airnya bercucuran ke bawah kena baju kalian gitu. Jadi semuanya terserap di kapas kecil ini. Dan kalau kalian ingin toner kalian sebagai masker agar melembabkan wajah kalian, tuangkan toner. Atau misalnya kalian ingin masker secara tradisional, misalnya kalian ingin maskeran dengan jeruk nipis atau apa, semua terserah kalian. Kalian tuangkan cairan tersebut ke kapas ini dan diamkan beberapa saat hingga kapasnya mulai mengembang. Setelah mengembang, kalian ambil, kalian pasang, dan pastikan wajah kalian udah bersih ya guys. Pasang ke wajah kalian, tunggu 15-20 menit. Setelah itu bilas. Kalau misalnya kalian menggunakan masker tradisional atau cairan sheet mask yang kalian buat sendiri, kalau misalnya kalian menggunakan toner, kalian tidak usah bilas lagi dan lanjut ke skincare berikutnya. Kelebihan dari kapas ini karena dia kecil, mudah dibawa kemana-mana, dan dia membantu kita lebih mudah untuk menggunakan masker berbentuk cair di wajah kalian, dan membantu kita untuk menyerap produk-produk yang ingin kita serap di wajah kita dan memaksimalkan kegunaan dari produk itu. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.